Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam jumpa lagi bersama saya Zulkifli dalam program podcast Seribu Parit. Ini podcast pertama kita di tahun 2026. Setelah setahun kita tidak bertemu dan saya sedikit grogi ya. Karena hari ini tamunya orang yang misalkan kita ketemu di jalan itu deg-degan. Waduh, ini bukan karena jatuh cinta, tapi karena apa? Karena takut dirazia. Ini dia bapak-bapak polisi siap 86 Pak. Siap. Ada Bapak AKP Riki Marzuki SH selaku Kasat Lantas Polres Inhil dan Bapak Arani Okritama selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Inhil. Selamat bergabung di podcast Seribu Parit. Siap, sama-sama. Iya. Ini kali pertama ya Pak di sini? Saya pertama kali. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar kami sehat-sehat, ya kan. Kemudian kami berterima kasih juga pada kesempatan ini bisa hadir dalam podcast ini. Alhamdulillah. Oke, ini dengar-dengar barusan ngerazia orang langsung ke sini ya. Banyak kedapatan? Nah, kalau kita sekarang bahasanya bukan ngerazia sih, kita lebih ke penertiban. Penertiban, oke. Siap. Itu info-info di grup masih ada tuh. Itu razia depan pasar pagi. Oh, jadinya kita siap-siap ya harus pakai helm, atau kalau nggak pakai helm atau nggak bawa perlengkapan kita balik jadinya Pak. Tapi itu tidak baik untuk dicontoh ya Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas terkait persiapan operasi keselamatan Lancang Kuning 2026. Ini ada operasi sebenarnya dokter atau ada apa ini Pak? Operasi keselamatan Lancang Kuning. Bisa dijelaskan nggak Pak? Apa sebenarnya itu operasi keselamatan Lancang Kuning? Kapan dilaksanakan dan sebenarnya tujuan utamanya itu bagi masyarakat apa? Oh ya, baik Mas, terima kasih. Jadi kami pada kesempatan ini bisa menyampaikan juga menginformasikan kepada masyarakat khususnya Tembilahan, umumnya mungkin Indragiri Hilir, bahwa pada saat ini kami dari kepolisian sedang melaksanakan operasi keselamatan Lancang Kuning tahun 2026. Jadi operasi keselamatan ini adalah operasi terpusat. Ini adalah operasi yang dilaksanakan kepolisian sebelum melaksanakan operasi ketupat nanti untuk persiapan menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini adalah pra. Nah, jadi operasi ini adalah operasi terpusat. Seluruh kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang melaksanakan operasi ini, operasi keselamatan. Lancang Kuning ini adalah ikonnya Provinsi Riau. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Tapi tetap namanya operasi keselamatan. Operasi keselamatan. Sebelum operasi ketupat. Operasi ketupat. Kalau ketupat secara umum. Umum. Se-Indonesia. Tapi tetap menggunakan simbol-simbol daerah masing-masing. Kalau kita apa? Kalau kita Lancang Kuning. Operasi ketupat Lancang Kuning. Polda Riau. Polda Riau. Iya. Polda Sumatera Barat misalnya mungkin operasi Semeru atau Merapi ya. Iya. Oke, beda-beda ya. Beda-beda, siap. Oke. Nah, tujuannya apa, Pak? Jadi tujuannya itu tadi yang saya sampaikan pertama tadi di awal, bahwa pelaksanaan operasi keselamatan ini adalah untuk menghadapi operasi ketupat. Jadi di dalam operasi keselamatan Lancang Kuning ini ada beberapa target, tujuan, sasaran yang akan kita laksanakan. Yang pasti tentu benda yang pasti kendaraan. Kendaraan ini bisa kendaraan sepeda motor roda 2, kendaraan roda 4 pribadi, kemudian angkutan umum. Nah, ini akan menjadi mobilisasi fasilitas masyarakat untuk melaksanakan nanti mudik di menyambut Idul Fitri dalam operasi ketupat. Nah, jadi sebelum ini dilaksanakan atau masyarakat melaksanakan merayakan Idul Fitri, ya, kita sudah mulai dengan operasi keselamatan memberikan himbauan bagaimana kendaraan itu layak jalan, bagaimana surat-surat itu sudah lengkap, bagaimana kendaraan umum itu ram ceknya, kondisi mobil umum itu, transportasi itu layak untuk jalan, untuk mengangkut manusia dalam mobilisasi mudiknya masyarakat kita yang merayakan nanti Idul Fitri. Oke, karena memang mobilisasi jumlah ketika mudik nanti bakal padat ya Pak ya. Pasti. Sehingga di pra operasi ketupat nantilah inilah yang akan kita memberikan himbauan kepada pelaku-pelaku usaha transportasi seperti di Tembilan ini kan ada 4 nih transportasi kita yang
yang legal atau yang Iya. yang berplat kuning. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan baik supirnya, mobilnya. Kalau mobilnya itu ram check namanya. Oh. Nah, jadi kondisi remnya, kondisi bannya, kondisi mesinnya. Nah, itu kita berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan sebagai leading sektor untuk pengawasan kelayakan kendaraan. Nah, kita juga punya dari Satgas dari Operasi Keselamatan ini Satgas Banop. Ada Banop itu bantuan operasional. Di situ ada Provos, ada dari Dinas Kesehatan, kemudian dari tim medis kita juga ada. Nah, kita juga melakukan kegiatan pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum. Dari lantas. Iya, kita berdampingan. Kan ada iya. Ada tim medisnya, ada tim provosnya, ada dari kalau ke pemeriksaan cek urin kita minta pendampingan juga dari Sat Narkobanya untuk melakukan cek urin terhadap driver angkutan umum. Jangan sampai mereka membawa kendaraan, bawa penumpang terkontaminasi atau terpengaruh baik alkohol maupun narkotika. Betul. Ini yang perlu kita antisipasi. Betul. Nah, jadi sebelum mereka melakukan perjalanan, ya inilah pra-nya kita melaksanakan operasi, sehingga dalam pelaksanaan nanti operasi ketupat, insya Allah kalau sudah kita himbau, sudah kita tertibkan, kita sudah periksa semua kendaraannya, baik supirnya, mobilnya, orangnya, tempatnya, semuanya. Ya insya Allah nanti dalam operasi ketupat bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sukses. Dan yang paling penting, yang paling utama tujuan dalam operasi ini adalah menekan angka laka lantas dan fatalitas laka lantas. Sehingga perjalanan mudik dan suasana lebaran nantinya ataupun menjelang lebaran aman damai ya Pak. Insya Allah aman damai. Itu tugas kita sebagai penanggung jawab. Kita mengemban fungsi lalu lintas mungkin dari kita berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, dengan PUPR, dengan ya seperti juga dengan organda-organda yang memumpuni angkutan-angkutan umum. Kita berkolaborasi. Kita kan punya forum keselamatan lalu lintas di Injil ini. Begitu melindunginya ya masyarakat, untuk melindungi masyarakat tadi. Ya, untuk memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas. Tujuannya untuk menekan angka laka lantas dan fatalitas laka lantas. Angka laka lantas ini memang bisa tinggi, tapi kalau fatalitasnya tidak terlalu tinggi tidak berpengaruh. Tapi kalau angka laka lantas kecil tapi fatalitasnya secara umum fatalitas itu ini efek dari kecelakaan yang mengakibatkan korbannya lebih banyak atau besar dari pengaruh dari kecelakaan. Misalnya banyak korban yang meninggal dunia. Itu fatalitas. Ya, 5 orang meninggal misalnya angkutan umum terjadi kecelakaan lalu lintas nih, korban di dalam itu ada 5 orang, lebih dari 5 orang, itu laka menonjol namanya. Itu fatalitasnya tinggi. Fatalitas. Ya, akibat dari itu kecelakaan. Itu akan kita tekan insyaallah. Nah, sebelum itu kita tekan, kita menekan dulu angka kecelakaan laka lantas. Supaya tidak terjadi. Ya. Jadi ada satgasnya preemptif. Nah, ada satgas preventif, represif. Nah, inilah preventif ini kita memberikan pencegahan. Ya, contoh kita melaksanakan kegiatan patroli. Preemptif kita memberikan kegiatan, membuat kegiatan, memberikan himbauan nih. Kemudian masang-masang spanduk ya. Represif ini penegakan hukum. Represif penegakan hukum. Penegakan hukum kita tahun ini memang tidak menggunakan tilang manual seperti biasanya. Jadi kita menggunakan tilang etle dan tilang melalui handphone. Itu 40% tilang etle, 40% tilang kamera handphone, ya kan? 20% itu dengan tilang 20% dengan tilang teguran, belangko teguran. Itu yang biasa sering orang dapatkan itu ya. Jadi belangko teguran itu tidak ada perbuatan hukum, hanya kita memberikan teguran. Tidak ada penyitaan barang bukti, tapi itu sudah menjadi catatan buat kita. Apabila melanggar lagi, baru kita lakukan penindakan tilang manual untuk menghadiri sidang di pengadilan. Jadi
pelaksanaan ini kapan Pak? Udah dilaksanakan atau? Kita sudah mulai tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 dan Tanggal sekarang 2, udah tanggal 4 ya? Ya, udah 2 hari berlalu. berjalan ya? Ya, insya Allah selesai nanti di tanggal 15 Februari. Oh, oke. Nah, baru kita lanjutkan dengan persiapan untuk operasi Ketupat. ketupat. Oke, menjadi menjelang Ramadan ini diamankan lah ya. Ya. Dikasih tahu, Kita ingatkan. disosialisasi dan Betul. diingatkan. Inilah operasi keselamatan. Oke, nah untuk faktor pengamanannya apa saja Pak yang menjadi prioritas Satlantas Polres Hill dalam melaksanakan operasi keselamatan Lancang Kuning kali ini? Yang pertama saya sampaikan itu adalah orang. Orangnya. Nah, orang ini bisa pengemudi, bisa pejalan kaki, bisa penumpang. Oh, pejalan kaki juga? Ya, juga bisa juga kepada terhadap petugas yang di lapangan seperti kami, polisi lalu lintas, tentu harus jaga keselamatan juga. Walaupun kami melakukan tugas di jalan meninggalkan keluarga, tapi kita kan harus juga jaga keselamatan. Nanti kalau keluarga kita, ya terutama keluarga kita, kita lebih dulu memberikan informasi dan menghimbau keluarga kita untuk lebih tertib. Oke. Ke dalam dulu kan, termasuk anggota Polres Indragiri Hilir khususnya kan gitu. Jadi ada benda ini ada ya roda 2, mobil pribadi, ada angkutan umum, yang berhubungan dengan jalan raya. Oke, termasuk orang tadi. Ya, kemudian juga ada sasarannya tempat lokasi rekreasi atau tempat wisata nantinya. Nah, kita juga melakukan himbauan kepada pelaku-pelaku usaha tempat rekreasi, tempat wisata nantinya, di mana kalau memang tidak terpenuhinya lapangan parkir yang bisa mengakibatkan kemacetan, yang mengganggu aktivitas jalan raya, kita memberikan himbauan kepada pelaku usaha itu untuk menyiapkan kantong-kantong parkirnya sehingga tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kemacetan nanti di lalu lintas jalan raya. Oke. Nah, sejauh ini kalau di Tembilahan sendiri pelanggaran-pelanggaran apa yang banyak dilanggar oleh para pengguna jalan? Ya, dalam 2 hari ini kita sudah melakukan peneguran itu lebih kurang 20 sampai 30 teguran. Oke. 2 hari yang lalu. Artinya ada pelanggaran itu ya sampai 20 sampai 30. Iya. Asal pelanggaran nah, itu lebih ke domain kepada tidak menggunakan helm sih, pelanggaran kasat mata. Pelanggaran kasat mata, tidak menggunakan helm. Kemudian sasaran kita yang paling utama adalah juga dalam penegakan hukum sepeda motor roda 2 ini knalpot brong. Oh iya, itu sangat mengganggu sekali. Jadi kita sudah melakukan penyitaan lebih kurang selama 4 hari ini 50 knalpot brong. Berarti sudah 50 kita melakukan penegakan hukum dengan teguran. Teguran. Yang teguran. Ya. Ini termasuk knalpot brong ini juga. Oh iya. Knalpot brong itu salah satu pelanggaran lalu lintas. Iya, sangat. Tapi kita tidak melakukan dengan tilang manual, kita teguran. Tapi kita sita knalpot itu supaya nanti kan itu tujuannya tadi dalam melaksanakan operasi ketupat kita melakukan ibadah, ya kita mencegah terjadinya balap liar, gangguan pada masyarakat atau umat-umat yang melakukan ibadah. Betul sekali Pak. Yang perlu kita antisipasi. Iya, titipnya Pak pada 8 itu sering banget loh Pak. Saya masyarakat pada 8. Iya Pak. Jadi tolong lah ya Pak. Karena saya dulu kan 3 tahun saya Kapolsek Tembilahan Hulu. Oh gitu. Iya Pak. 3 kali lebaran juga kan. 3 kali musim balap liar. Bang Toib nih Pak 3 kali lebaran. Asmara subuhnya. Iya. Target kita juga. Iya, tolong Pak. Itu di Satgas Preventif nanti. Oke, semoga ya masyarakat hati-hati. Per 8 udah dijadi catatan nih Pak ya. Jadi jangan ngebut-ngebut dan jangan apa namanya? Iya itu. Oke, mungkin dari Bang siapa panggilannya? Bang Arani, ini bagaimana pengalaman di lapangannya mungkin yang sering banget ngerazia orang. Kita bahasanya razia enggak apa-apa kan, Pak? Penertiban. Oke, penertibannya barangkali udah dari ujung sana tuh ngelihat polisi langsung lari. Padahal kan bukan razia, bukan penertiban. Misalnya itu gimana, Bang? Ada pengalaman-pengalaman unik atau cerita gitu? Baik, terima kasih. Mungkin di sini kan karena sesuai dengan bidang saya, karena saya selaku Kanit Kamsel. Jadi kalau untuk masalah razia itu sebenarnya bukan bagian saya. Bagian saya adalah bagian pembinaan dan penyuluhan. Oh, setelahnya berarti ya? Sebelumnya. Jadi itu dari di samping Pak Kasat ada namanya Satgas Preventif. Nah, itu jadi tugas saya melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa penyuluhan, sosialisasi. Jadi sebelum dilaksanakan operasi
Kami sudah terlebih dahulu menyebarkan brosur-brosur seperti ini, memasang spanduk, informasi kepada masyarakat bahwa misalnya tanggal berapa akan laksanakan kegiatan razia. Nah, itu menjadi salah satu tugas saya. Nah, saja mungkin tugas saya mungkin sosialisasi itu tidak terbatas dari mulai kegiatan Polsana di tingkat TK, PAUD, tingkat post go to schoolnya SD, SMP dan SMA, masyarakat terorganisir seperti komunitas-komunitas ojek, komunitas-komunitas motor, terus tingkat kuliah gitu, nah, itu post go to kampus. Nah, di situ saya masuk memberikan edukasi kepada tingkatan tersebut. Jadi tugas saya menyampaikan informasi sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalnya di tingkat TK saya menyesuaikan, dengan tingkat SD SMP saya menyesuaikan bahasanya, dan di tingkat umum mungkin di perkuliahan saya juga menyesuaikan. Jadi tugas saya adalah bagian penyuluhan tentang keselamatan di bidang lalu lintas. Jadi terkait tentang kegiatan di lalu lintas itu kami laksanakan. Nah, tidak hanya terlepas dari itu, kegiatan kami juga melaksanakan kegiatan seperti pemasangan spanduk. Seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi, apabila terjadi kecelakaan dalam bulan ini di beberapa titik, hasil evaluasi kita di Satlantas, kami bertugas melakukan upaya apa untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Salah satunya kami melaksanakan kegiatan mungkin penyuluhan di sekitar lokasi TKP tersebut, atau juga bisa kami melakukan pemasangan spanduk. Mungkin bisa dilihat di sepanjang jalan, mungkin dari Tembilahan menuju Pulau Palas, arah ke Pita Samudra. Nah, itu banyak sekarang spanduk sudah dipasang. Berarti itu dipasang di daerah tersebut sudah pernah terjadi laka lantas. Nah, itulah salah satu bentuk kegiatan kami di Kamsel dalam rangka untuk mengantisipasi tadi semuanya. Pendidikan lalu lintasnya dapat, kami juga menekan angka kecelakaan lalu lintas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada spanduk di beberapa titik jalan itu harus diwaspadai. Memang ini adalah salah satu daerah yang rawan untuk kecelakaan. Berarti di daerah tersebut di bulan lalu pernah terjadi kecelakaan. Jadi itulah upaya kita betul. agar meminimalisir kecelakaan tidak terjadi kembali gitu. Ini Pak, di banyak masyarakat misalkan ada penertiban di beberapa titik lokasi yang saat ini saya lihat itu tidak seperti lokasi-lokasi tahun lalu. Misalnya kalau tahun sebelumnya itu di depan pasar pagi, sekarang kok kayaknya random ya gitu, cabut-cabut gitu ya. Terus banyak masyarakat misalkan kalau melihat dari jauh itu kan langsung lari tanpa langsung aba-aba langsung lari, dan malah justru mencelakakan mereka. Itu himbauan Bapak terhadap masyarakat supaya ya kalau memang melanggar ya nggak apa-apa kan, ditertibkan gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi memang supaya nggak takut gitu loh, misalkan ada razia ya udah deh jalan aja gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita tidak melakukan operasi atau razia, kita melakukan penertiban. Kita ini cinta sama masyarakat, ya, supaya apa? Supaya masyarakat cinta sama kita. Jadi bagaimana bentuk cinta kita masyarakat? Kita menjaga bagaimana mengurangi fatalitas, apalagi terhadap masyarakat atau adik-adik kita yang berusia produktif. Sekarang kan banyak nih di Tembilahan ini, saya lihat memang itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya mungkin untuk pergi ke sekolah, ya kan? Karena mungkin kesibukan orang tua mungkin tidak bisa sempat ngantar, ya kan? Tapi ini kan kadang-kadang disalahgunakan sama adik-adik kita ini kan, tidak menggunakan helm, ya kan? Kemudian knalpotnya dibrongkar. Ya supaya keren barangkali ya bagi mereka ya. Pengaruh ini juga kan, motor lu nggak gaul gitu. Padahal itu fasilitas orang tuanya untuk sarana prasarana untuk menunjang pendidikan sekolahnya. Nah, jadi inilah tujuan kita. Memang rata-rata setiap pagi itu kita melakukan Commanderwis namanya, jaga simpang pagi. Kita melakukan penertiban. Setiap pagi kita akan laksanakan penertiban itu. Memang rata-rata banyak anak sekolah yang tidak menggunakan helm. Nah, jadi kami sarankan yang pasti sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap pengendara siapapun ya kan yang cakap berkendara wajib menggunakan helm keselamatan yang berstandar SNI, kemudian memiliki surat izin mengemudi. Di mana surat izin mengemudi ini sudah terpenuhinya standar daripada lulus ujian teori dan ujian praktek. Berarti dia cakap mengemudi. Nah, kadang orang kan ya
saya bisa bawa motor, tapi tidak cakap. Betul. Nah, Belok nggak bisa. saya tanya dulu sama Mas. Iya. Mas ngerti nggak eye contact? Mata. Iya. Heeh. Jadi kalau kita berkendara ini kan sama, kita berkomunikasi. Ya. Apa itu eye contact? Kita memperhatikan. Heeh. Aman nggak? Kita dari jalan kecil ke jalan besar, Ya. kita harus perhatikan dulu kiri kanan. Mm-mm. Itu eye contact. Oke. Kita berkomunikasi, Ha-ha. berbicara dengan lawan jalan kita. Oh. Dengan apa? Lampu sen, Ya. dengan klakson. Oke. Itulah bentuknya kan. Heeh. Itu cakap kita Oke. mengerti dan paham. Kadang-kadang kan kayak sekarang ini kan banyak nih kayak mak-mak kekinian, lampu sen ke kanan, Kanan, belok ke kiri. Ah. Iya. Ntar nabrak, marah-marah udah ganti pula kan. Nah, Itu ada juga terjadi di sini. pasti ada. Jadi kami pada kesempatan ini yang menghimbau kepada masyarakat Tembilahan, ya kan, marilah sama-sama kita menjaga, Mm-mm. ya kan, diri kita sendiri, menjaga keselamatan diri kita sendiri dengan tertib berlalu lintas, Mm-mm. ya kan. Jadilah polisi lalu lintas terhadap diri Mm-mm. kita sendiri. Mm-mm. Nah, kita tidak akan pernah tahu kalau orang yang menggunakan helm di jalan raya itu dia punya SIM atau tidak. Tapi Oh. secara kasat mata Mm-mm. tidak menggunakan helm itu akan mengganggu dan mengancam keselamatan. Itu harus kita tertibkan, Oh. harus kita himbau dan kita informasikan. Mm-mm. Jangan sampai setelah terjadi, ya kan? Nah, baru nanti kita yang disalahkan. Iya. Pak polisi tidak pernah mengingatkan, polisi tidak Iya. pernah mengingatkan. Nah, ini yang banyak terjadi seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi kita mau sampai ke tujuan karena lihat polisi kita nggak menggunakan Iya. helm, jadi terhalang. Harusnya kita sampainya tepat waktu, Jadinya nggak lambat. sempat. Iya, jadi lambat. betul. Nah, coba kalau kita menggunakan helm aja, kita Iya. nggak punya SIM, Pak polisi kan nggak tahu, Heeh. kan nggak mungkin ditertibkan. Betul, Nah, betul, jadi betul. itulah tujuannya. Nggak boleh takut sama polisi. Polisi itu kan dari masyarakat juga, dan dia cinta kepada masyarakat supaya kami juga dicintai oleh masyarakat. Dengan apa? Dengan memberikan keselamatan berlalu lintas, khususnya di lalu lintas Tembilahan ini khususnya. Oke, jadi jangan takut. Supaya nggak takut itu pakai helm, pakailah atribut Iya. kendaraannya Itu gitu kan ya. untuk pribadi Diri kita sendiri, juga sebenarnya, iya. melindungi diri sendiri untuk banyak orang juga ya Pak ya. Menambah percaya diri juga sebenarnya, walaupun Iya. nggak punya SIM misalnya. Tapi harus punya dong. Wajib. Apalagi sekarang buat SIM kan mudah. Oke. Nah, kita akan bahas lagi kalau masalah operasi keselamatan. Mungkin ada tambahan dari Bapak terkait operasi keselamatan. Nanti kita akan ada pembahasan yang lainnya untuk Lancang Kuning. Yang pasti dalam operasi keselamatan Lancang Kuning ini yang seperti disampaikan tadi, bahwa tujuan kita intinya adalah untuk memberikan keselamatan dan menekan angka laka lantas yang terjadi dan menekan angka fatalitas. Nah, kita persiapan untuk menyambut operasi ketupat. Nah, dalam operasi ketupat nanti kita tidak ada lagi memberikan himbauan, memberikan teguran, tidak ada lagi. Kita sudah melaksanakan operasi pelayanan lagi. Bagaimana kita memberikan pelayanan untuk masyarakat yang melaksanakan ibadah misalnya, atau ada pasar-pasar tumpah, pasar-pasar. Kalau di sini apa ya? Wadai ya? Pasar Wadai. Pasar Wadai, jual kue. Iya. Jadi agak berbeda sih. Jadi operasi ketupat inilah operasi keselamatan ini yang satgasnya itu ya itu tadi, ada satgas preventif, satgas preventif, Gakum dan Pemprov. Oke. Nanti itulah dia tentang operasi keselamatan Lancang Kuning 2026 yang akan dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Sedang berjalan pada tanggal 2 Februari ini sampai nanti tanggal 15 Februari. Kita akan bahas lagi berbagai terkait lalu lintas yang sebenarnya udah banyak pertanyaan dari teman-teman kantor kita, minta tolong titip pertanyaan tentang ini dong, tentang ini dong. Saya juga tadi Bapak juga nyenggol tentang knalpot ya. Itu menjadi PR banget ya, terutama di Parit 8, Pak. Oke, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit. Oke, pemirsa dan pendengar Radio Gelombang FM 92,6 MHz, kembali lagi bersama saya Zulkifli di program Podcast 1000 Parit. Tadi Bapak sempat membahas terkait knalpot brong, ya kan? Itu memang menjadi
sasaran juga ya Ya. di operasi keselamatan Lancang Kuning 2026 ini, dan itu yang paling saya dukung, Pak. Paling saya dukung dan mungkin separet 8 dukung. Karena memang ya itulah, saya juga heran ya kepada para pegiat sepeda motor yang mempunyai knalpot brong. Apa sih yang kalian banggakan dari knalpot brong itu sebenarnya? Bagi mereka, kalau Bapak tangkap dan pernah ditanya nggak sih, Pak, apa sih kebanggaannya bagi mereka yang mempunyai knalpot yang membuat telinga sakit gitu, Pak? Jadi knalpot brong ini ya salah satu target atau sasaran kita dalam penertiban sepeda motor roda 2. Di mana ya yang namanya knalpot brong ini pasti pelakunya Anak-anak muda. anak muda. Iya, gitu iya, kan. iya, Ya, iya. mungkin ya pengaruh dari kelompok teman-teman. Ikut-ikutan ya, betul. Ya kan? Nah, jadi memang salah satu target kita ini yang menyita atau mencuri perhatian sebenarnya. Dan ini akan kita tingkatkan karena nanti di akhir atau nanti di operasi tutupan ini akan kita rilis di Polda. Seluruh knalpot yang ada kita amankan di seluruh Polres jajaran itu akan kita kumpul di Polda dan kita akan musnahkan. Oke. Dan kalau bisa jangan diciptain lagi deh setelah pencipta knalpot Nah, yang itu gitu kan ya. beda kita. Beda ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, selain knalpot brong yang menjadi momok masyarakat, terutama saya pribadi ini banyak perokok aktif Iya. yang merokok itu sambil berkendara. Apalagi udahlah mau. Oke, saya tidak membahas terkait rokok, itu haram atau segala macam, itu di luar saya gitu. Tapi ini udahlah, merokok itu merusak alam, terus juga mengganggu kenyamanan orang saat berkendara itu. Gimana itu, Pak? Jadi begini, kita berkendara lalu lintas ini kan sama kita awalnya kita melakukan sebelum kita berkendara ini kan kita harus melengkapi surat-surat atau syarat. Salah satu syaratnya itu yang pasti kita harus memiliki surat izin mengemudi. Iya. Nah, dalam mengajukan permohonan surat izin mengemudi itu kita kan melalui ujian teori dan ujian praktek. Nah, dalam ujian teori dan ujian praktek itu ada namanya ujian aksi reaksi. Aksi reaksi. Ya, aksi reaksi. Jadi aksi reaksi ini juga berpengaruh kepada konsentrasi. Nah, dalam berkendara, kalau kita tidak berkonsentrasi, ini akan mengakibatkan kelalaian, kealpaan kita. Contoh seperti sekarang, kalau dulu kan kita nelfon boleh kan? Iya. Sebelum ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 kan boleh kita nelfon. Sambil Boleh. Sekarang kan nggak boleh. Iya. Hukum itu berkembang. Iya, betul. Dengan situasi sekarang adanya handphone, adanya mungkin gadget segala macamnya kan, sehingga konsentrasi atau aksi reaksi kita dalam mengemudi itu terganggu, terpecah belah. Ya kan? Kan boleh lagi dalam menggunakan handphone kita berkenaan roda 2, roda 4 udah bisa kita tilang sebenarnya. Iya, Tidak betul. undang-undang. Oke. Karena mengganggu konsentrasi. Iya, dan mengakibatkan kecelakaan. Iya, pasti mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Itu salah satu pemecah konsentrasi kita dalam berkendara. Begitu juga dengan rokok. Ada Rokok. dalam undang-undang juga. Oh iya, diatur Itu. dalam aturan undang-undang. Itu kan akan memecah belah konsentrasi pengendara motor di belakang Iya, yang kena. Iya, betul. mengganggu konsentrasi. Iya, semangat banget. Betul tuh, Pak. Dan arahnya nanti kepada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas ini semuanya awalnya itu adalah dari dimulainya daripada pelanggaran lalu lintas. Contoh di perempatan lampu merah nih, ya kan, lampunya masih merah nih. Kita kan tahu lampu merah itu dilarang jalan kan pasti. Iya. Tapi kita terobos juga. Sementara kan dari arah berlawanan Ada yang hijau. di jalan. Awalnya pelanggaran lalu lintas, akhirnya terjadi kecelakaan lalu Kecelakaan. lintas. Betul. Nah, itulah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Ini akan kita tekan, baik angka kejadian maupun fatalitasnya. Ya, dari mana? Dari aksi reaksi pengemudi, dari konsentrasinya. Kalau dia cakap berkendara, aksi reaksinya pasti Baik. bagaimana dia mengurangi fatalitas terjadi kecelakaan, bagaimana dia menguasai kendaraan, bagaimana eye contact-nya, bagaimana komponen-komponen kendaraannya, lampu sennya, lampu besarnya, lampu remnya, headlamp-nya, rem tangannya, rem depannya, itu
berfungsi atau tidak. Harus berfungsi. Iya betul. Nah, seperti penggunaan kaca spion diciptakan oleh pabrik itu kan ada ahli mungkin Iya. dibuat itu. Tapi kan dibuat modifikasi kadang-kadang nggak dipakai kan. Nah, itu kan gunanya eye contact sebenarnya. Iya, Kita betul. memperhatikan yang belakang, tapi kita jangan lupa lihat masa depan. Asik. Jadi untuk pengendara sepeda motor ataupun pengendara pengguna jalan yang merokok saat berkendara itu bisa ditilang. Harusnya bisa ditilang. Tapi Itu ya dia. sebenarnya ini belum bisa kita laksanakan karena kan ya masyarakat kita ini kan belum memahami benar gimana sih hukum itu yang betul-betul harus ditegakkan. Sementara jelas nih kita nih harus fiksi hukum, kita harus tahu hukum. Betul. Nah, Mas tahu nggak kapan hukum itu diciptakan, siapa yang menciptakan? Nggak tahu. Nggak pernah tahu. Tapi Iya. ketika hukum itu mengatakan kamu berkendara harus menggunakan helm, tunduk nggak pada Iya, aturan itu? betul. Itu aja masih ada yang melanggar. Iya betul. Barangkali takut rambutnya berantakan ya. Lebih sayang sama rambut pada Iya kepala. betul. Sama juga itu jadi para perokok aktif terutama yang membuat kita menghirup rokoknya, belum lagi abunya yang kena tuh ya bisa saja ditilang. Ya dendam banget nih. Berarti pengalaman pribadi nih, Pak. Iya Pak. Ya udahlah, gitulah pokoknya. Ya, kita doain yang terbaik aja lah. Ya Supaya- kesadaran supaya- sendiri. Ya, sendiri supaya jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi orang berkendara di belakang. Itu kan salah satu penyebab. Tapi kalau alasan mereka ya kalau saya merokok saya lebih konsentrasi gimana Pak? Nah, itu apa aja itu? Apa namanya tuh? Tuh ketawa tuh perokok aktifnya Pak. Itu kayak apa ya? Halusinasi sih saya lihat. Sama Mindset kayak- ya Pak ya. Kita bicara lagi nih soal Iya rokok. iya. Karena orang merokok, habis makan enak merokok. Ah. Ada yang nggak merokok. Iya Habis biasa makan, aja. Enak aja. Heeh. Nah, wah enak nih nonton bola sambil ngerokok. Orang nonton bola nggak ngerokok enak aja. Iya betul. Itu halusinasi. Nah, jadi persepsi masing-masing ya. Tapi kalau membuat orang menjadi celaka itu kan nggak bagus ya Pak ya. Iya. Itu Makanya. merugikan orang lain. Merugikan Diri kita orang sendiri. lain ya. Itu yang kita cegah. Betul. Makanya kita mencegah itu dengan preemptif himbauan, preventif kita melakukan patroli, pencegahan, ya kan, di mana ada kemacetan, di mana masyarakat yang membutuhkan pengawalan kepolisian, misalnya ada warga yang sakit atau ada yang meninggal dunia perlu pengawalan. Nah, di Satgas Preventif inilah kita membantu masyarakat. Kalau preemptif seperti sampaikan Sosialisasi. kita memberikan himbauan, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada anak-anak sekolah yang mana anak-anak sekolah ini kan dalam masa usia produktif, Betul. ya kan, calon-calon harapan bangsa. Betul. Nah, apalagi sekarang Pak Kapolda kita lagi menggelorakan green policing. Green policing ini kan bukan buat kita lagi nih, mungkin Bumi. buat anak Cucu kita nanti. mungkin Oke. buat cucunya kita lagi. Nah, inilah green policing yang digelorakan oleh Pak Kapolda dalam program unggulan beliau, di mana sekarang ini kita setiap melakukan kegiatan kita memberikan edukasi tentang selain keselamatan berlalu lintas, kita juga memberikan green policing, bagaimana kita mencintai alam dan alam itu mencintai kita. Oke, itu dia ya, bukan hanya menjaga keselamatan Iya. dan pengamanan saja rupanya polisi ini, Oh, iya. tapi juga peduli Insya akan Allah. lingkungan. Iya. Oke. Nah, berbicara tentang penerus bangsa, anak-anak ya. Di Tembilahan sendiri saya lihat kalau berkendara itu sering saya lihat itu banyak anak-anak di bawah umur, bahkan anak SD itu yang menggunakan sepeda listrik dengan laju kendaraan yang bisa dibilang ya lumayan kencang lah. Iya. Agak balapan lah juga sama kita yang sudah mempunyai SIM. Dari lantas sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Apakah ada aturannya atau bagaimana begitu? Jadi kalau sepeda listrik ini perlakuannya berbeda dia. Ini adalah satu alat transportasi. Memang dia berbasiskan listrik, tapi tetap kategorinya sepeda, tidak kendaraan bermotor, tidak bermesin dia, ya kan? Nah, jadi kami cuma bisa memberikan himbauan. Beberapa kali sudah dalam operasi ini juga saya sudah coba memberikan edukasi juga. Saya ketemu di jalan raya itu anak-anak sekolah yang mengendarai sepeda listrik, ya kan? Kami cuma bisa menghimbau, ya kan, dan menyampaikan kepada anak-anak ini bahwa sepeda listrik ini juga harus memiliki safety-nya, minimal menggunakan tutup kepala. Iya. Dalam waktu dekat mungkin nanti kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu khususnya SD mungkin. Iya.
SD itu banyak yang menggunakan sepeda listrik ini. Nah, walau bagaimanapun itu tidak bisa kita tilang. Nah, karena dia berbentuk sepeda, bukan sepeda motor. Tidak ada nomor rangkanya, tidak ada nopolnya, tidak ada nomor mesinnya. Sepeda kategorinya. Nah, ini yang perlu kita kita atensi, ya tentu dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan Kamsel. Kami akan lebih gencar lagi datang ke sekolah nanti, khususnya anak-anak SD lah, ya kan. Yang banyak sekarang ini kan anak SD. Iya, betul. Kalau anak SMP udah mulai naik motor dia. Nah, walaupun belum pada umurnya ya. Nah, kalau anak SD ini udah boleh memakai sepeda listrik. Jarang anak SMP yang pakai sepeda listrik. Jadi kita akan aktif nanti, insya Allah kita datangi sekolah-sekolah, kita berikan informasi. Apa perlu kita panggil orang tuanya. Kalau memang tidak perlu, ya itu tadi juga kan. Kalau memang tidak perlu mereka bawa kendaraan dan orang tuanya punya kesempatan hadir bisa mengantarkan anak sekolah, kenapa tidak? Betul. Kalau di lapangan, Bang Arani, terkait sepeda listrik ini, Abang sudah menghimbaukah ke sekolah-sekolah? Baik. Terkait sepeda listrik, seperti yang sampai Pak Kasat tadi, kalau kita lihat sekarang ini memang banyak digunakan di tingkat SD. Jadi kami setiap hari Senin kadang ke jadwal ke sekolah menjadi pembina upacara. Nah, di situ saya sampaikan bahwa sesuai peraturan Permenhub nomor 45 tahun 2020 itu penggunaan sepeda listrik hanya bisa digunakan di kawasan tertentu, ya seperti di perumahan atau di tempat wisata atau di area Car Free Day. Jadi kalau sudah dibawa ke sekolah itu sudah berbeda, berarti dilarang. Kami hanya menghimbau kepada pihak sekolah, kami menyampaikan kalau untuk jalan raya kami tetap menghimbau. Cuman pada saat di sekolah kami sampaikan ke pihak sekolah, sekolah mempunyai wewenang. Wewenang apa? Selagi anak dalam lingkungan sekolah punya aturan yang mengikat. Itu kita sampaikan kepada anak-anaknya bahwa penggunaan sepeda listrik di lingkungan sekolah itu dilarang. Jadi untuk bapak sekolah mungkin kami masuk, kami pantau setelah kegiatan kami menyampaikan tersebut sudah mulai ada perubahan, tidak ada lagi anak-anak yang mungkin agak berkurang lah yang bawa sepeda listrik ke lingkungan sekolah. Apalagi di sini kan salah satu SD binaan lalu lintas kan itu SD 032. Itu adalah SD tingkat SD yang menjadi sekolah percontohan tertib lalu lintas. Nah, situ kita tekankan bahwa tidak ada penggunaan sepeda listrik masuk dalam lingkungan sekolah. Mungkin kalau sepeda biasa mungkin masuk. Nah, cuman kalau di setiap sekolah yang saya masuk ketika SD tetap kami menyampaikan informasi seperti itu. Sekolah punya wewenang, silahkan sampaikan. Murni karena untuk keselamatan anak-anak. Kalau Pilihan jalan, sekolah aja lagi ya. Kalau di jalan kami jumpa, tetap kami berikan himbauan dan teguran kepada anak-anak tersebut. Mungkin demikian. Supaya lebih safety lagi gitu ya. Salah satunya seperti Bapak sampaikan tadi, seperti menggunakan penutup kepala gitu. Karena ya inisiatif lah. Perlindungan. Mencegah, ya kan? Untuk mengurangi juga dari diri dia sendiri, walaupun itu berbentuk sepeda listrik sebenarnya. Jadi itu dia. Mungkin himbauan juga ya kepada orang tua supaya lebih aware lah kepada anaknya, perhatian gitu. Ya, karena belum saatnya itu lebih aman sepeda. Sedikit tambahan dari saya kan. Anak-anak sebelum mencapai usia 17 tahun itu merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi terkadang orang tua jangan merasa bangga bisa melihat anaknya pandai bawa sepeda motor, bisa bawa motor sekolah, jangan merasa bangga. Jadi ketentuannya orang tua wajib mengantar jemput anaknya ke sekolah. Karena kalau misalnya kecelakaan, yang disalahkan tetap orang tua. Iya, betul. Kalau misalnya kecelakaan orang lain yang mendapat akibatnya itu sangat disayangkan. Orang yang mengerti peraturan karena hanya menghindari anak-anak di jalan, justru orang tersebut yang malah celaka. Itu yang kita hindari. Jadi orang tua kewajibannya antar jemput anaknya sampai anaknya nanti cukup umur untuk mempunyai SIM. Dan orang tuanya mengantar pakai sepeda motor pakai helm. Iya, betul. Dan ngantar anaknya pakai helm, anaknya bapaknya nggak pakai helm. Iya, ngapain juga gitu ya kan, betul. Jadi contoh. Karena dimulai dari diri sendiri, keluarga, sehingga bisa dicontoh orang lain. Nah, sejauh ini kembali lagi ke operasi keselamatan ini, termasuk pertanyaan terakhir, himbauan Bapak lah terhadap kepada masyarakat Tembilahan pada umumnya, khususnya untuk operasi keselamatan lancang kuning ini. Kesempatan operasi keselamatan lancang kuning ini ya kita sama-sama menjaga keselamatan pribadi dalam lalu lintas,
tertib dengan aturan-aturan, kemudian mematuhi aturan-aturan, kemudian berkendaralah dengan kondisi yang sehat, tidak terpengaruh narkoba, tidak terpengaruh dalam kondisi pengaruh alkohol. Jadi keselamatan di jalan raya ini adalah untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain. Apalagi di anak-anak kita yang tadi bicarakan tadi di usia produktif. Penerus bangsa soalnya Pak ya. Yang perlu betul-betul kita jaga. Seperti program Pak Kapolda tadi sampaikan tadi, green policing itu menjaga alam itu dari sekarang, sehingga alam pun menjaga kita nanti. Dari Abang ada himbauan terakhir? Mungkin saya cukup. Oke deh, kalau begitu demikian podcast kita pada hari ini terkait operasi keselamatan Lancang Kuning 2026 bersama Bapak dari Kasatlantas Polres Inhil dan Kanit Kamsel Satlantas Polres Inhil. Mungkin nanti lain kali kita akan ketemu lagi, mungkin ngobrol-ngobrol tentang lain hal. Ya, soalnya banyak banget titipan-titipan pertanyaan yang mungkin tidak sempat kita utarakan di sini. Oke deh, kalau begitu akhir kata saya Zulkifli pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast 1000 Parit.